Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Bahjanem, berjumpa lagi dengan saya di channel Bahjanem. Pada kesempatan kali ini kita akan setting sebuah Mikrotik Mini. Ini mereknya lagi tipenya Hoplite ya, Hoplite RB 9412ND ya. Nah, ini tipenya. Kita akan setting. Jadi mohon maaf, ini mungkin videonya agak panjang. Saya akan buatkan full setting ya, sampai bisa poceran. Oke. Nah, kita akan setting dari awal ininya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita setting, kita tancapkan dulu kabel-kabelnya. Ya, kabelnya. Nah, ini kabel yang dari sumber listriknya ya. Di sini kita tancapkan. Nah, nyala ya. Ini kabel yang dari sumber internetnya. Nah, ini kabel dari sumber internet ya, yang warna biru ini kita tancapkan di bagian internet. Nah, di sininya ada tulisan internet. Nah, kelihatan kan ada tulisan internet. Oke, ya ini dari sumber internet kita tancapkan di sini di bagian internet. Nah, lalu ini kabelan satu lagi langsung ke laptop ya. Ini yang ke laptop kita tancapkan di bagian LAN, mana aja bebas sebenarnya. Saya tancapkan di sini contohnya ya, di LAN berapa aja bebas kalau ke laptop untuk setting ya. Ini ke laptop tuh. Oke. Nah teman-teman, langkah selanjutnya kita beralih ke tampilan laptop atau PC. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di tampilan PC atau laptop ya. Seperti biasa, untuk men-setting sebuah produk dari Mikrotik kita memerlukan aplikasi namanya Winbox. Modalnya seperti ini ya. Kita buka Winbox, kita perbesar. Nah, di sini sudah terdeteksi ya nama Mikrotiknya RB9412ND. Oke. Untuk login pertama, usernya admin, passwordnya dikosongkan ya. Kita login pertama itu menggunakan MAC address karena IP addressnya belum ada, masih 00 seperti itu ya. Jadi klik saja di bagian MAC address ini, ini sudah langsung ke atas. Login admin, password kosong, lalu connect. Oke, ini sudah masuk. Nah, kalau baru biasanya itu ada settingan defaultnya. Jadi kita harus reset dulu. Kita buang aja settingan defaultnya. Kita ke sistem ya. Ke sistem, langsung reset configuration. Nah, di sini kita centang no default configuration dan do not backup ya, tidak akan di backup seperti itu kalau perlu ya. Lalu klik reset configuration, lalu klik yes. Kita tunggu sampai merebot ya. Ini biasanya ngerebot dulu. Kita tunggu, biasanya disconnect dulu ininya. Nah, udah disconnect kan? Kalau sudah disconnect begini, kita coba refresh, kita kembali connect. Nah, ini sudah masuk. Jadi settingannya masih kosong kan, masih masih kosong, belum ada apa-apanya. Nah, oke. Hal yang perlu dilakukan, langkah pertama kita membuat IP addressnya dulu ya. Kita buat IP address di bagian IP, lalu ke addresses.
Lalu di sini kita satu interface kan dengan IP address dari dari ISP ya. Saya mendapatkan IP address dari ISP nya 192.168.1.1 kalau dari ISP. Nah di sini kita kasih 2, jangan disamakan yang dari ISP ya, /24. Jadi kita kasih 2, interface nya dipilih di Ether 1 ya, lalu apply, lalu oke. Nah ini sudah ada IP address nya. Nah bila mana misalkan saya belum saya nggak tahu IP address dari dari SP nya, nggak dikasih IP address, jangan khawatir, kalian tinggal pilih saja ke IP lalu ke DHCP client. Nah di sini tinggal tanda plus ini, lalu pilih Ether 1, lalu apply, lalu oke. Nah nanti dia akan mencari sendiri seperti itu ya. Seperti itu nanti akan otomatis mendapatkan IP sendiri. Nah kalau IP sendiri nanti di address listnya akan seperti ini, dynamic tandanya, berarti dia mencari otomatis. Ini bond ya, sudah statusnya sudah terkoneksi. Nah di sininya juga sama ya, IP-nya ke bagian IP 100. Di sini 100 dynamic ya, tanda D. Nah kalau misalkan kalian tahu IP address dari ISP-nya, nggak usah pakai sistem ini ya, ini dihapus saja. Jadi biar IP-nya statik begini, kita yang buat, maksudnya manual. Oke, setelah membuat IP address, langkah selanjutnya ke bagian IP lagi ya, lalu ke DNS ya, ke sini. Nah di bagian server kita masukkan 192, ini IP dari ISP ya, 192.168.1.1 seperti itu. Ininya jangan lupa dicentang, allow remote request-nya, apply, lalu oke. Nah langkah berikutnya kita masuk lagi ke IP, lalu pilih di bawah ada router ya, yang ini router. Nah di bagian ini kita tambahkan atau kita klik tambahnya, lalu pilih gateway. Ini ada ST address-nya dikosongin saja. Gateway-nya kita masukkan lagi IP address dari SP 192.168.1.1, lalu klik apply, lalu oke. Seperti itu. Selanjutnya kita tes apakah router ini sudah mendapatkan internet, sudah terkoneksi ke internet apa belum. Nah ini sudah terkoneksi ke internet ya, Mikrotik ini sudah mendapatkan akses internet tapi belum bisa keluar, baru sampai di Mikrotik seperti itu. Langkah berikutnya kita akan coba buat untuk hotspot ya. Untuk hotspot kita masuk dulu. Nah di RB9 tipe apa tadi saya lupa lagi, tipe 9412ND ini kan sudah mendukung wireless ya, ada wirelessnya atau ada wifi nya. Jadi kita harus bridging dulu antara LAN 23 sama WLAN atau wireless ya. Jadi kita ke menu bridge ini dikeluarin dulu ya, karena sudah selesai di tahap awal mengkoneksikan Mikrotik ke internet ya, sudah mendapatkan akses internet. Nah sekarang kita ke bagian outnya ya, ke bagian keluarnya. Kita bridge dulu, kita buat bridge, kita klik tanda plus, misalkan ini bridge hotspot gitu ya, hotspot. Oke, kita apply lalu oke. Lalu kita masukkan interface-nya. Yang pertama kita ke port, kita ke plus lagi, kita masukkan interface misalkan Ether 2
ya. Ini harus Ether 2, apply, oke. Lalu masukkan lagi Ether 3 ya, apply, maaf, Ether 3, apply, oke. Nah ini lalu masukkan lagi WLAN di bawah ya, WLAN 1, apply, oke. Jadi interface 2, 3 sama wireless atau WiFi yang dipancarkan oleh MikroTik tersebut akan disatu akseskan, akan disatu fungsikan seperti itu. Dan untuk Ether 4 nya akan digunakan sebagai untuk ke area lokal, misalnya ke komputer ya. Ini di bridge, oke. Nah biar tidak keliru, bisa kalian di bagian interface ini kasih nama, boleh interface misalkan Ether 1, biasanya tutorial yang lain di awal ya, kalau ya di belakang nggak apa-apa lah. Misalkan Ether 1 sumber internet gitu ya, sumber internet, oke. Misalkan Ether 2, 3 kan tadi sudah di bridge, jadi udah dikasih nama bridge hotspot. Ether 4 misalkan ke arah laptop seperti itu ya, apply, oke. Nah setelah membuat bridge ya, langkah berikutnya kita membuat IP address untuk WiFi kita ya. Ke menu IV, ke menu address. Nah di sini kita tambahkan lagi addressnya untuk IP address hotspot ya. Nah ini bebas, silahkan tergantung kalian mau bikin berapa, misalkan 10 biasanya kan begitu, atau 100 atau 198, bebas lah. Nah kalau misalkan saya contohkan nih 192.87 misalkan 861/24 seperti itu, oke. Untuk addressnya ini untuk address hotspot bebas, tergantung terserah kalian mau bikin berapa. Ini contoh saya aja begini ya. Nah untuk interface-nya jangan lupa, untuk interface hotspot tadi itu di bridge hotspot ya, kita pindahkan interface-nya ke bridge hotspot, apply, lalu oke. Nah ini sudah ada IP address untuk hotspotnya ya, 192.87.86.1/24. oke. Langkah berikutnya kita setting dulu untuk hotspotnya ya, nanti untuk wirelessnya belakangan. Kita setting dulu untuk hotspotnya, ke menu IP lagi, lalu ke menu hotspot. Ini ada hotspot ya. Nah di bagian ini langsung klik hotspot setup. Nah untuk interface-nya dipindahkan saja ke bridge hotspot. Jangan lupa nih ya, hotspot interface ke bridge hotspot, klik next. Harus terlalu cepat. Local address network sama ya, yang barusan kita buat di address itu sudah sama, ininya dicentang masquerade networknya, klik next lagi. Nah address poolnya misalkan kita kasih dari 2 sampai 254, next lagi. Nah di sertifikat di non saja, next lagi. SNTP 00, next lagi. DNS servernya sesuai tadi yang kita masukkan ya, dari ISP, next lagi. DNS name, nah ini DNS name bisa dikasih nama misalkan paslan.net seperti itu ya. Jadi nantinya untuk login hotspot, untuk manualnya bisa ke mengakses ini paslan hotspot, lalu klik next. Nah ini user admin untuk percobaan saya kasih 1234 passwordnya, usernya admin, klik next lagi. Nah ini sudah selesai ya. Langkah berikutnya kita mengaktifkan wireless ya, wirelessnya, karena MikroTik ini ada wirelessnya ya. Oke, ini kan udah settingan hotspot nih yang barusan, sekarang kita setting wirelessnya. Kita klik wirelessnya. Nah ini biasanya mati kan, belum nyala. Kita klik yang checklist biru ini, enable. Nah ini sudah nyala. Selanjutnya double klik di sini di WLAN 1 ini, double klik. Nah kita ke bagian, jangan di general ya, tapi di bagian wireless. Nah di bagian wireless klik saja advanced mode. Nah biar semuanya terlihat.
Selanjutnya kita rubah, kita setting di bagian wirelessnya. Ini modenya dipilih ke AP bridge ya. Nah, AP bridge, lalu bandnya pilih BGN 2 GHz BGN. Channel widthnya mau dipilih misalkan biasanya saya pilih dari 40-20, berarti CE ya. Saya pilih CE saja di sini, pilih CE. Frekuensinya ini 2412 itu frekuensi 1 ya. Jadi dihitung saja ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, sampai 9 ini ya. Nah, udahlah, untuk frekuensinya di frekuensi 1 aja nggak apa-apa. SSID nya ini nama WiFi yang akan dipancarkan oleh Mikrotik RB941 ini ya. Saya contohkan misalkan Paslan WiFi seperti itu ya. Nah, huruf besar semua. Paslan WiFi seperti ini. Radio name nggak usah dirubah, mau dirubah juga nggak apa-apa, silahkan. Scan list default saja. Apalagi wireless protocol ini di ini saja ya. Nah, biar nanti terdeteksi oleh handphone biasa lah, handphone biasa seperti itu, biar gampang di ini saja. Security profile-nya ini karena untuk hotspot voucheran, jadi nggak usah pakai password ya, di default saja. Terus frekuensi mode, nah ini dipilih ke super channel. Awalnya kan regulatory domain, kita pilih super channel. Country-nya pilih not country set di bawah. Not country set, nah di mana? Nah, no country set ini. Installation indoor ya. Udah ini aja. Nah, yang ada tanda birunya ini yang dirubah ya. Diingatkan saja mode, pilih ke AP bridge, band silahkan pilih BGN, channel width pilih mau 20 40, yang ini bebas, frekuensi bebas. Ini SSID, ini nama WiFi yang akan dipancarkan oleh Mikrotik RB941 tersebut. Frekuensi super channel, country not country set, installation indoor. Ini aja yang dirubah ya, yang ada yang biru-biru ini ditandain saja. Oke, setelah ini kita apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan tes percobaan ya. Kita keluarin dulu ininya, ke bawahin dulu. Kita tes menggunakan laptop saya ini ya. Kita cabut dulu untuk kabelan yang tertancap ke laptopnya. Kita coba ke wireless. Nah, ini karena dicabut pasti keluar. Kita nyalakan wifi-nya. Nah, ini sudah ada ya yang barusan kita buat, Paslan WiFi ya, Paslan WiFi. Kita koneksikan. Oke, kita connect. Kita tunggu sampai terkoneksi. Ya, ngeredirect. Nah, ini login fake bawaan Mikrotik ya. Tadi itu usernya percobaan. Untuk percobaan itu admin, passwordnya 1 2 3 4 seperti itu. Lalu klik connect. Nah, ini sudah tersambung ya. Oke, sekarang kita coba buka YouTube. Oke, sudah tersambung, tapi belum ada voucher ya, baru masih bisanya pakai sistem member. Kita coba yang ini. Oke, sudah bisa nyambung. Langkah berikutnya kita rubah login page-nya. Yang tadi kan login page bawaan Mikrotiknya. Sekarang kita rubah. Kebetulan di sini saya sudah mempunyai filenya ya. Nah, bagi kalian yang pengen file login page seperti saya ini, silahkan di DM aja ke IG-nya bah_janem. Oke.
kita masukkan dulu filenya. Caranya buka lagi Winbox. Nah, di sini sudah tertera ya IP address mikrotiknya ya. Karena kalau sudah ada IP address seperti ini, kita biasakan login menggunakan IP address. Oke. Nah, kita klik IP addressnya, kita connect. Nah, ini udah masuk di Winbox lagi. Sekarang kita masukkan login packnya. Oke, kita klik file seperti ini ya. Ini kita hapus saja biar tidak terlalu berat. Nah, ini kan bawaannya seperti ini. Oke, bawaannya defaultnya. Nah, kita siapkan dulu, lalu kita buka, kita siapkan di sini. Ini kan filenya nih, file login packnya ya. Kita masukkan di bagian sini aja, Paslan. Kita drop and drag ya, kita klik lalu kita geser ke sini ya, di atas sini saja. Oke, kita seperti itu saja, ngopinya gampang, udah langsung jalan dia tuh, langsung jalan. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Ini keluarin saja, ini keluarin juga. Ini udah selesai ya kopinya. Nah, cara penerapannya, cara mengaktifkannya, kita masuk ke setelah filenya diupload ya, ke IP, lalu ke hotspot, lalu ke bagian server profile ini, lalu pilih yang HSP prop ini, di double klik. Nah, di sini ini kan udah sesuai nih. Ini mau dirubah boleh, misalkan server Paslan gitu ya, Paslan. IP address-nya jangan, ini udah default, DNS-nya udah. Nah, di bagian HTML directory ini tadi itu kan nama filenya, kita lihat dulu nih. Nama filenya ini nih, Paslan ya, Paslan nama filenya. Jadi kita pilih yang HTML directory ini ke Paslan yang ini nih. Nah, ada ya, sesuai yang di file yang diupload atau folder yang diupload. Paslan, kita pilih ke Paslan, lalu apply, lalu oke. Nah, sekarang kita tes percobaan ya. Jadi kita keluar dulu nih, kita keluar dulu. Nah, ininya kita biasanya ada chestnya di sini. Nah, kita hapus dulu biar kita bisa melihat dulu tampilan di laptop kayak gimana ya. Kita koneksi ulang, ini hapus. Nah, pasti disconnect ya. Nah, disconnect. Nah, ini sudah ada pemberitahuan, kita klik lagi. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya, tampilan login page yang Paslan.net yang barusan dimasukkan ya. Bagi kalian yang ingin tampilannya seperti ini, silahkan di DM saja ya. Nah, ininya bisa dirubah, nanti bisa dirubah, tutorialnya sudah saya buatkan cara editingnya. Oke, kita masuk, karena ini bukan voucher ya, masih menggunakan username dan password. Kita masuk ke member, lalu tadi itu admin ya, usernya, passwordnya 1234, lalu klik masuk. Nah, seperti ini nih, bukan selamat datang, Anda telah terhubung. Nah, ini apalagi nih pemberitahuannya, selamat datang di jaringan hotspot Paslan.net admin. Ini user ID nya ya, admin, seperti itu. Oke, sudah jalan seperti tadi, sama. Oke teman-teman, di sini sampai di sini sudah jalan ya, dari mulai pengkoneksian mikrotik ke jaringan atau ke ESP, lanjut membagi internet ke bawah ya, atau ke sistem hotspot, sudah jalan. Nah, kita buka lagi Winbox-nya. Nah, sebelum kita koneksikan untuk membuat voucheran ini ya, kita akan menggunakan Nikmon ya. Jangan lupa ini untuk identitinya ya, identitinya dirubah. Ini kan masih mikrotik,
kita ke IV, ada di sini maaf, ke sistem. Di sini ada identity. Di mana identity? Nah, ini identity. Ini kan mikrotik, misalkan kita rubah menjadi Paslan seperti itu. Apply, lalu oke. Lalu ke sistem lagi untuk merubah user login ya, user login. Di sini user. Nah, ini kan tadi defaultnya admin tanpa password ya, untuk mengamankan mikrotik ini dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita buat password baru dan username baru. Kita add, misalkan username-nya Janem, huruf kecil semua misalkan. Nah, ini untuk grupnya misalkan saya kasih full ya. Untuk passwordnya 1 2 3 4, konfirmasi password disamakan, apply, lalu oke. Nah, oke, kita coba dulu exit percobaan menggunakan user yang barusan kita buat. Exit, kita panggil lagi ininya, kita kasih Janem yang barusan kita buat, passwordnya 1 2 3 4, lalu connect. Nah, ini sudah bisa masuk, adminnya kita hapus saja seperti itu ya. Kalau sudah dipastikan sudah bisa masuk, adminnya langsung dihapus. Nah, ini sudah kita amankan. Langkah berikutnya kita samakan jam mikrotik dengan jaringan agar begitu mikrotik mati, jamnya tetap akan sinkron ya. Ini kan nih tanggal, ini jam ya. Ini kan enggak apa, kalau misalkan enggak sinkron, biar misalkan mati lampu pas begitu nyala tetap sinkron. Jadi kita akan setting jamnya. Sebenarnya ini sudah ada tutorial terpisah ya, silahkan kalian bisa tonton lah di video saya, tapi di sini hanya mengulas saja ya. Kita ke setting, lalu ke clock dulu, kita pastikan dulu ini apa, auto detect-nya Asia Jakarta ya. Ya, ininya sudah oke, apply, lalu oke, lalu ke set sistem lagi, langsung ke SNTP client. Nah, yang ini ya kita enable dulu. Nah, ininya kita masukkan 0 titik id titik ntp titik pol titik org seperti itu. Yang bawahnya 1, kalau tadi 0 kan, ini 1 titik id titik ntp titik pol titik org, lalu apply. Nah, ini sudah mendapatkan ya IP address-nya dari NTP server, lalu klik OK. Jadi nanti bila mana mati lampu pun ini akan langsung otomatis terupdate. Karena apa? Kalau misalkan ini nggak disetting, biasanya voucher akan acak-acakan. Begitu mati ada pemadaman secara mendadak, voucher tidak akan bisa masuk karena jamnya sudah berubah seperti itu ya. Oke, untuk yang lain-lainnya kita buatkan di tutorial yang lainnya, seperti QoS untuk cara limitasi. Kalau untuk sistem PPPoE sudah saya buatkan videonya. Nanti bila mana ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar, atau ada yang mau mengkoreksi silahkan tulis juga di kolom komentar ya. Untuk video sesi ini saya cukupkan dulu sekian. Silahkan nanti lanjut ke part keduanya atau sesi keduanya, cara mengkoneksikan RB941 ini ke Micmon atau mikrotik ke Micmon seperti itu. Oke teman-teman, dari saya cukupkan dulu sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.